Ningumi Laila dan seluruh wanita bangsa Nusantara, berpikirlah 1000 kali ketika kalian rela dinikahi kaum Habib keturunan Ubaidillah, karena sungguh kalian hanya dianggap sampah, bahkan anak yang engkau semua lahirkan pun harus kalian sembah, karena dia dianggap sebagai cucu Rasulillah. Yang bukan syarifah, hati-hati, bebinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja, besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Beruntung panjenengan 200 tahun yang lalu itu datang ke Indonesia sebelum Indonesia berdiri, lalu diakui menjadi warga negara Republik Indonesia. Dek, Umi Laila, jangan sampai kamu menikah dengan Habib. Maksudnya anak-anak kok masuk-masuk gitu loh. Jadi biar videonya ditonton banyak orang, itu kayak videoku digabung-gabungin gitu loh. Tapi cocok. Enggak. Kalau mereka katakan laki-laki bangsa Indonesia tidak pantas untuk mengawini anak-anak mereka mulai malam hari ini, haram bagi bangsa Indonesia perempuannya yang cantik-cantik ini untuk dinikahi kaum mereka. Di dalam agama Islam, ada sebuah hukum yang sangat keras untuk memberikan efek jera kepada orang yang sengaja berbuat dosa, di mana hukum tersebut sangat sepadan atas apa yang dilakukan olehnya, sehingga efeknya juga bisa menjadi peringatan bagi siapapun orangnya yang berani mencoba berbuat dosa yang sama. Yah, hukum kisos namanya. Orang yang menghilangkan nyawa entah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, maka hukuman bagi dia adalah dihilangkan juga nyawanya sebagai balasan yang setimpal atas dosa yang telah dilakukan olehnya. Di sini bukan berarti kita pro terhadap hukuman penghilangan nyawa untuk diterapkan di negara kita, namun kita lebih berfokus kepada hukum kisosnya yang sepertinya sangat efektif jika diterapkan untuk menghukum kaum Habib keturunan Ubaidillah yang selama ini golongan mereka telah mengharamkan para wanitanya untuk dinikahi oleh kaum pribumi Nusantara. Kesesatan golongan mereka yang seenak jidatnya merubah hukum nikah dalam agama kita, yang mana bab kafaah atau kesetaraan bukanlah syarat sah dalam akad nikah. Oleh golongan mereka, bab kesetaraan tersebut dirubah menjadi syarat sahnya nikah. Dan lebih parahnya, bab kafaah atau kesetaraan yang dijadikan syarat sahnya nikah hanyalah khusus dalam hal keturunan saja, sedangkan kafaah yang lain diabaikan oleh mereka. Tujuannya jelas agar golongan mereka yang dianggap bergaris keturunan paling mulia bebas menikahi wanita-wanita yang dianggap keturunan orang biasa, dan mempunyai alasan agar wanita-wanita mereka tidak bisa dinikahi oleh lelaki di luar golongannya karena dianggap derajatnya lebih rendah dari derajat golongan mereka. Kesesatan kaum Habib dalam merubah hukum agama sudah saatnya mendapat hukum kisos dari umat Islam bangsa Indonesia, yakni haram hukumnya lelaki dari golongan mereka seenak udelnya menikahi wanita-wanita pribumi kita. Para wanita pribumi Nusantara pun wajib melihat sisi kebejatan golongan mereka dan jangan tertipu dengan statusnya yang mengklaim sebagai keturunan Rasulillah, karena pada kenyataannya pengakuan mereka sudah terbukti hanyalah sebuah dusta, sebab berdasarkan kitab-kitab nasab dan hasil tes DNA, kaum Habib nyata bukan zuriat dari baginda Nabi kita. Lihatlah sisi kebejatan kaum Habib keturunan Ubaidillah, yang mana ketika wanita-wanita Nusantara dinikahi oleh golongan mereka, kalian sudah pasti dianggap sampah, bahkan kalian hanya dianggap wadah untuk menurunkan anak-anaknya, dan kalian semua sama sekali tidak berhak atas anak yang telah kalian kandung dan kalian besarkan dengan begitu susah payah. Dan untuk kalian para budak, jika memang waras otak Anda, ajaran agama mana yang melarang seorang ibu menegur anaknya? Serta ajaran agama siapa yang mengharamkan seorang ibu untuk bersikap berani terhadap sang putra kandungnya? Sungguh kaum Habib yang selama ini kalian bela dengan begitu membabi buta telah berada dalam kesesatan yang sangat nyata, yang akan berpotensi menyesatkan jutaan umat Islam bangsa Nusantara. Ribuan ulama jumlahnya di negara kita pun seolah sama sekali tidak ada gunanya, karena sebagian besar dari mereka tidak ada yang berani bertindak tegas membasmi ajaran sesat yang telah disebarkan golongan Habib keturunan Ubaidillah, si keturunan palsu Rasulillah. Ketidakpedulian para ulama kita inilah yang membuat kita sangat keras bersuara, berharap umat Islam bangsa Nusantara sadar akan kesesatan golongan mereka yang seenak jidatnya merubah hukum-hukum agama demi kepentingan golongannya. Sadarlah.
Semua yang diajarkan mereka hanyalah sebuah manipulasi yang membodohi kita agar bangsa kita merasa lebih rendah dari bangsa mereka, padahal kita adalah bangsa tuan rumah yang seharusnya lebih dimuliakan oleh golongan mereka yang hanyalah kaum keturunan imigran, di mana kakek moyang mereka dahulu di bawah masuk ke Nusantara oleh penjajah, membantu kaum penjajah dalam menjajah para leluhur kita. Mereka sopan, kita segan. Kalau mereka sebaliknya, ya maka harus kita lawan, karena itu bagian daripada ajaan permusuhan, bagian daripada pembodohan penindasan, bagian daripada penerusan penjajahan. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Saripah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah tersebut. Manabi kiai sebenarnya Nabi di Saripah saya bunyi kiai Asmanah, tetapi Asmanah kai. Jika kalian menunjukkan ketakziman pada orang yang tidak menghormati kalian, itu bukan akhlakul karimah, tapi itu adalah kerendahan dan kehinaan. Jangan sampai Umi Ning Laila dapat Habib Zaidan bin Yahya. Haram bagi wanita-wanita Indonesia menikah dengan mereka. Haram bagi ayah-ayah bangsa Indonesia untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan kaum-kaum mereka yang rasis. Saya larang kalau bisa, Umi Laila, jangan sampai kamu menikah dengan Habib. Karena apa? Di kalangan Habib itu juga melarang Hababah atau Habibah itu menikah dengan kiai, dengan ustadz, dengan orang-orang pribumi non-Ba'alawi. Kelicikan dan kebusukan kaum Habib yang mengharamkan wanita-wanita mereka dinikahi oleh kaum pribumi Nusantara dengan dalih kafaah. Sungguh adalah sebuah kesesatan yang nyata dari golongan mereka yang telah berani-beraninya menyimpangkan bab kafaah menjadi syarat sahnya sebuah akad nikah. Para kaum budak pun dengan begitu bodohnya membela kesesatan tuan majikan mereka dengan mengatakan bahwa diharamkannya para habibah dinikahi oleh kaum pribumi Nusantara adalah untuk menjaga garis keturunan supaya tidak terputus nasabnya. Karena ketika habibah dinikahi oleh kaum non-habib, maka anak mereka nantinya tidak akan berstatus lagi sebagai suriah dari Rasulullah. Sekali lagi ini adalah sebuah kebodohan dan kebohongan yang sangat nyata, sebab kaum habib sudah terbukti bukan keturunan Rasulullah. Bahkan jika seandainya kaum Habib memang benar adalah merupakan zuriyah Rasulullah, mereka justru telah menyesatkan dan telah menyimpangkan ajaran datuknya, karena Rasul sendiri tidak pernah melarang umatnya yang berbeda kasta melakukan nikah. Bahkan Rasul sendiri justru pernah menikahkan seorang putrinya dengan lelaki yang statusnya adalah seorang mantan budak yang sangat tidak setara jika menikah dengan seorang putri Rasulullah. Jika Nabi saja tidak pernah mempermasalahkan kafaah dalam bab nikah, lalu mengapa kita sebagai umatnya begitu goblok ditipu dan dibodohi oleh kaum yang mengaku sebagai keturunannya, mengharamkan wanita-wanita mereka dinikahi oleh kaum pribumi Nusantara dengan dalih kafaah yang telah mengharamkannya. Begitu gobloknya kita yang mau-maunya direndahkan harkat dan martabat bangsa kita oleh golongan mereka dengan mengatakan bahwa ketika kaum lelaki kita menikahi wanita-wanita mereka, maka akan merusak ras golongan mereka yang diklaim sebagai ras paling mulia di atas dunia. Sungguh ini adalah sebuah penghinaan yang sangat nyata terhadap martabat bangsa Nusantara yang tentu kita tidak akan tinggal diam begitu saja melihat harkat dan martabat bangsa ini direndahkan serendah-rendahnya oleh kaum cucu palsu Rasulullah. Apalagi sudah ada pernyataan dari oknum mereka yang sangat merendahkan martabat wanita-wanita Nusantara kita dengan mengatakan bahwa para wanita bangsa kita yang dinikahi oleh golongan mereka sejatinya hanyalah sekedar wadah untuk menurunkan anak-anak mereka, yang mana wanita Nusantara sebagai ibunya sama sekali tidak berhak atas anak yang selama ini dikandungnya. Karena itulah silakan saja jika ada wanita-wanita Nusantara yang rela dinikahi oleh golongan mereka, dan nikmatilah penderitaan kalian yang hanya dijadikan budak seks oleh mereka, dianggap sebagai tong sampah yang menjadi tempat untuk membuang spermanya.